Ada sudah pernah mendengar tuh bahasa itu tuh. Bocor. Waduh. Iya. Harusnya Pak Kadis jangan dulu ngobrol. Oh, saya pernah. Jadi memang program ini terkait pengembangan ekonomi yang tentunya memang sangat berat sekali, Kang ya. Kata-kata terakhir. Aduh, kata-kata terakhir. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Jadi Sora Kertawangi ini yaitu sebuah saluran olah rasa dan karya Kertawangi khususnya dan umumnya negeri ini. Nah, kenapa namanya harus Sora? Nah, Sora juga itu bahasa Sunda yang artinya suara. Jadi ini bisa menjadi sebuah sarana rekan-rekan di luar sana untuk menyampaikan aspirasinya di sini. Nah, sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah, nanti boleh datang ke sini dan yang mau diundang, nah boleh. Dan tidak ada yang datang menjadi narasumber kecuali mereka yang spesial. Jadi tamu kali ini pun sama, nih spesial. Cuman saya kalau habis menghubungi saudara saya ini, saya di rumah suka berantem. Jadi istri saya suka cemburu. Ini telepon siapa? Telepon itu Kaur Kesejahteraan. Kok ini Anggi? Wah, nyangkanya perempuan. Padahal ganteng ya. Nah, ini Kang Anggi ya, tepuk tangan ya buat Kang Anggi ya. Wis. Nah, Kang Anggi ini orang yang spesial juga di Desa Kertawangi. Dia sebagai Kaur Kesejahteraan Masyarakat atau Kaur Kesra. Nah, jadi tentang situasi dan kondisi di masyarakat. Nah, ini Kang Anggi ini tahu kondisi masyarakat di Desa Kertawangi. Nah, ini Kang Anggi. Jadi jumlah yang miskin berapa orang, yang terdaftar di DTKS berapa orang, yang mendapatkan BLT berapa orang. Nah, ini Kang Anggi. Bahkan jumlah janda di Desa Kertawangi pun tahu. Nah, ini. Kang Idam. Banyak janda ya, banyak ya? Ada? Lumayan. Lumayan banyak. Terdata. Tapi ada datanya? Ada. Ya, yang saya tahu pokoknya Kang Idam, ini janda, anaknya juga masih muda-muda. Anaknya juga ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Ya, lengkap. Berarti jandanya berapa tahun ya? 70 ya ada ya? Sampai dari 70 juga. Ambil data, Pak. Baik, pokoknya orang yang datang ke sini itu adalah orang yang spesial dan orang yang sangat berkontribusi untuk Desa Kertawangi. Nah, jadi Kang Anggi ini punya program yang sangat luar biasa yang tadi saya sampaikan, yaitu namanya apa? Kita tanya, nah, Kang Anggi ya, program apa nih ya yang dilaksanakan oleh Kang Anggi untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sudah diundang di podcastnya Desa Kertawangi ya, Pak. Oke, ini saya panggilnya Sora Kertawangi. Oh, Sora Kertawangi. Jadi Sora itu saluran olah rasa dan karya Desa Kertawangi. Oke, keren. Saya panggilnya siapa nih? Akang Ewon? Oh, bebas dah. Bebas mau manggilnya apa? Mau Om boleh Om. Oke, biar lebih ini Akang Ewon aja kayaknya ya. Akang boleh, beri sama kayak teman-teman yang lain. Akang Ewon. Oke, jadi ya seragam dengan yang lain ya. Siap. Akang Ewon. Terima kasih sudah diundang ya ke podcast ini. Tentunya ini luar biasa. Terkait program-program yang sedang kami jalankan di Desa Kertawangi ini, tentunya sangat banyak sekali. Tapi ada program yang cukup berat sebetulnya, Kang. Beratnya kenapa? Pertama, ini adalah ide yang luar biasa terkait pengembangan ekonomi di Desa Kertawangi yang diinisiasi oleh kepala desa kami, ya, Yanto Bin Surya. Oke, nah beliau ini idenya banyak, luar biasa. Pak Kadis Kertawangi. Kadis Kertawangi. Wah, jadi penasaran lagi baru saya. Di periode ini kita ada program. Nanti boleh tuh, Teh Yuli nanti undang ya. Itu Kadis Kertawangi kita undang. Ya, terus. Ya. Jadi memang program ini terkait pengembangan ekonomi yang tentunya memang sangat berat sekali, Kang ya. Kenapa berat sekali? Karena kami ini diberikan amanah yang cukup besar oleh masyarakat Desa Kertawangi untuk mengembangkan ekonomi melalui bidang pariwisata. Oke. Nah, jadi program apa? Program pariwisata apa yang sedang kami jalankan, yaitu program pariwisata yang
memiliki konsep ramah lingkungan dan tidak merubah tatanan yang sudah ada. Seperti apa tuh? Apa namanya? Artinya ramah lingkungan itu seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat dalam program ini. Itu ramah lingkungan. Yang kedua, tidak merubah tatanan yang sudah ada itu, kami tidak membangun satu objek wahana wisata yang nantinya akan terpusat di satu titik yang dimana itu terbatas dalam keterlibatan masyarakatnya. Jadi di Kertawangi ini luar biasanya adalah kami membuat konsep pariwisata yang tidak membangun, tapi bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, mau itu petani, peternak, ya, pelaku sosial, dan tempat-tempat wisata yang sudah ada di desa kami. Jadi semua terlibat. Namanya adalah Big Farmer. Oh, ini pantesan dari tadi saya nggak boleh lihat. Ini Big Farmer ya. Nah, berarti Big ini Farmer. konsep desa wisata. Konsep desa wisata. Bagaimana cara menjalankan dan seperti apa nih menjalankan konsep Big Farmer ini? Oke. Nah, cara dan langkah dalam menjalankan program ini tentunya tidak mudah. Tidak mudah. Pertama, yang kami lakukan, bagaimana program ini bisa berjalan di desa Kertawangi atau di masyarakat Kertawangi itu, kami harus menyadarkan masyarakat agar sadar wisata dulu. Nah, itu Kang. Masyarakat sosialisasi. Kita sosialisasi kepada masyarakat. Atau tadi kan kerjasama dengan petani peternak, berarti itu melakukan kerjasama juga. Kerjasama. Luar biasa. Jadi yang memang yang berat itu bagaimana masyarakat desa Kertawangi ini sadar wisata. Artinya sadar wisata itu mereka bisa melihat potensi yang ada di desa itu seperti apa. Karena Kertawangi ini dari dulu memang kaya apa potensinya. Kan biasa menyadarkan itu susah. Betul. Kan biasa punya program ini bagus, terus masyarakat ayo. Nah, sementara kan ini kan konsepnya desa wisata. Kalau desa wisata kan satu desa. Nah, berarti kan bagaimana cara menyadarkan orang itu agar mau? Oke. Pertama-tama kita mengundang. Mau menjalankan. Kita mengundang sosialisasi kepada RT RW, para tokoh dan kelembagaan yang ada di desa Kertawangi. Bagaimana caranya agar semua sepakat desa ini menjadi desa wisata. Saya pernah dengar tuh bahasa itu tuh, mengundang semua tokoh agar semua sepakat. Ya, dari Pak Kades sudah pernah mendengar tuh bahasa itu tuh. Bocor. Waduh. Harusnya Pak Kades jangan dulu ngobrol. Saya pernah dengar selintingan gitu. Kan sangat susah kan. Orang biar mau melakukan maksudnya menjadikan desa kita ini desa wisata, biasanya sangat susah. Caranya diundang gitu ya. Diundang. Terus bikin apa? Kita membuat fakta integritas. Kesepakatan. Gitu. Luar biasa. Itu langkah awal kita, Pak. Berarti desa lain juga bisa ya. Misalkan kita berarti gini, mohon maaf. Tadi kan ini kan di desa Kertawangi. Nah, kalau orang lain kan tadi disampaikan harus bikin sesuatu ya. Betul. Nah, kalau ini kan nggak bikin. Berarti satu desa. Satu desa. Nah, kan pada saat mengundang ya masyarakat. Nah, itu kan ada yang mau, ada yang tidak. Betul. Nah, berarti proses ini itu berapa lama agar masyarakat bisa mau mendukung? Itu kurang lebih dari kita mulai itu sekitar 2 tahun lah ada. Selama 2 tahun pada waktu itu kebetulan COVID ya. Oh, pas COVID. Ya, berarti 3 tahun yang lalu dong? Iya, kita mulai 2020. Ya, selama 2 tahun itu dari 2020-2022 kita melakukan sosialisasi terus-menerus. Ya, selain kita mengundang, kita juga datang. Kita datang door to door ke masyarakat, ke tokoh-tokoh, ke berarti orang lain lockdown, semua aktivitas berhenti. Kita manfaatkan untuk bangkit berarti. Untuk bangkit. Biasa ya. Untuk bangkit. Kenapa? Karena memang pada waktu itu ketika COVID itu ekonomi sangat terganggu. Sangat berpengaruh gitu, sehingga kita menyiapkan melalui program desa wisata ini gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan semua masyarakat terlibat ya, kenapa ada petani, kenapa ada peternak, kenapa ada pelaku-pelaku sosial segala macam lah gitu. Karena konsep atau produk wisata kami ini adalah produk agro eduwisata atau ekowisata, edukasi.
edukasi, Iya, gitu. Tapi saya yakin dari sekian banyak orang yang diundang tidak sepakat semua kan? Tidak semua. Itu sesuatu yang wajar ya. Betul. Bahkan lebih banyak sebetulnya. Lebih banyak yang tidak sepakat. Yang tidak sepakat. Nah, jadi ini sebenarnya bisa menjadi referensi ya buat kita, buat Bapak Ibu, buat para hadirin, buat pemirsa yang melihat tayangan ini. Nah, jadi untuk membuat konsep wisata itu sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak ya, Betul. tetapi mau atau tidak. Mau atau tidak. Nah, dan perkara nanti setelah mengumpulkan orang, yang penting kan kita upaya saja sosialisasi. Kumpul. Kita mau bikin tempat wisata. Pasti tadi saya sampaikan tidak sepakat semua kan? Tidak sepakat semua. Berarti yang mau sepakat, ayo gitu ya. Gitu. Ya, berarti sama kayak prinsipnya teman saya tuh, yang Tebing Surya. Yang Tebing Surya. Ya, ya Pak Kades itu kan teman saya. Ya, kan dia punya prinsip pada saat objek tersebut sulit untuk diajak kerjasama atau untuk tidak mau mengerjakan konsep baiknya, maka dia akan mencari subjek-subjek yang lain. Itu baru saya, Pak. Yang Tebing Surya. Iya. Nah, terus langsung nih. Jangan bilang guru ya, nanti ketahuan sama nanti makin sombong nanti Pak Yatonya. Nah, berarti ini jualnya ke reguler atau kita jualan paket wisata? Kita menjual paket wisata. Ada juga reguler, Pak. Reguler juga buat juga, ya. Karena kan yang disuguhkan paket apa saja? Paket berkebun. Oh, berkebun. Ya. Kan berkebun di setiap desa juga ada. Betul. Semua spesialnya di sini apa spesialnya? Spesialnya begini. Yang membuat orang tuh bisa datang ke sini tertarik itu apa? Ya, karena selain berkebun itu kita mengajarkan tentang edukasi cara mengolah tanah itu seperti apa, cara menanam itu seperti apa. Berbagi pengalaman. Betul. Berbagi ilmu ya. Berbagi pengalaman kepada regenerasi. Mungkin kalau di desa lain ada nih tempat pertanian, peternakan. Pada saat tidak mau berbagi, akhirnya ya begitu-begitu saja kan. Ya. Tapi pada saat kita mau berbagi, akhirnya orang tuh tertarik. Betul. Datang lagi. Betul. Menarik nih, itu bisaan tuh, hebat. Iya dong. Nah, kalau nih mau datang ke sini atau mau berkunjung ke Big Farmer, nah itu paket apa saja yang ditawarkan? Selain dari paket berkebun tadi ya, paket berkebun, beternak, panen, sayur, segala macam, kita ada adventure juga, Pak. Adventure maksudnya? Ada. Kita ada kegiatan paket wisata hiking, wisata, naik gunung, camping, bahkan gunung apa? Gunung Burangrang. Luar biasa. Ini nih ikon kita nih, Gunung Burangrang. Yang ini ya? Betul. Di belakang kita. Siap. Jadi alhamdulillah di Kertawangi itu kaya, Pak. Siap. Potensi alamnya banyak sekali. Nah, kita manfaatkan itu. Tapi program ini bisa berjalan tentunya ya dengan ditunjang oleh SDM yang kuat. SDM yang kuat, SDM yang kalau bisa dan tidak bisa tadi itu normatif ya, yang penting mau atau tidak. Gitu. Jadi program ini bisa berjalan karena ditunjang oleh SDM yang baik. Berarti SDM itu ya yang mau. Betul. Dan tentunya harus ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Kesepakatan tadi. Jadi itu yang kita lakukan. Berarti ini kalau desa lain mau membuat sebuah konsep wisata, berarti satu kumpulkan masyarakat, bikin fakta integritas, ya. Nah, terus berarti ya tadi kerjasama ya. Ada yang dibangun, ada sesuatu kan yang saya tahu kan. Ini misalkan ada di sini kan wisata kolam renang, harus bikin kolam renang. Kalau ini ada yang dibangun nggak? Ya, kalau kita sih hanya memfasilitasi saja. Seperti misalkan di kebun nih kita sediakan toilet, itu kan. Jadi fasilitas pendukung. Kan ini ada tadi kunjungan ke petani. Berarti desa punya pertanian? Punya. Banyak. Milik desa? Milik desa ada, milik masyarakat juga ada, gitu. Tapi kita bekerjasama dengan masyarakat. Kenapa? Agar maksudnya berarti kan kita harus punya modal kan? Kalau modal sih relatif sebetulnya, Pak. Enggak, maksudnya kan kita punya nih lahan pertanian. Berarti kita harus menggarap lahan tersebut. Oh tidak, karena lahan tanah milik desa itu sudah digarap oleh masyarakat. Jadi digarap untuk ditanam. Iya, maksudnya gini, kan pengunjung nih datang nih ke Big Farmer. Nah, itu yang dikunjungi itu tempat milik desa atau tempat milik masyarakat? Nah, tempat milik masyarakat, Pak. Tempat milik masyarakat. Karena kan tadi kita bekerjasama. Iya. Misalnya contoh, ini datang ke peternak. Nah, ini sapi. Betul. Berarti kita desa punya ternak sapi? Tidak.
wah ini enak nih konsep nih. Tidak. Kita Ini, tidak. ya. Berarti mereka yang punya, kita yang menikmati. Kita yang menikmati. Oh, itu namanya selingkuh itu. Selingkuh. Ya, menikmati tanpa memiliki. Aduh. Luar biasa. Ini memang konsepnya konsep cerdas. Berarti di desa lain pun ini bisa dilakukan. Tinggal mau atau tidak. Sebentar. Kan ini ngobrol banyak nih tentang big farmer. Nah, terus kan gini, kan pasti di luar sana ada orang yang penasaran. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, ada paket apa saja. Nah, di sini nih ada nih. Mana-mana paketnya tuh? Nah, Oh, ini. Ya, ada outbound ya. Ada pandimnya ya. Pandim ada team building ya. Wis, berarti kalau rombongan atau paket mau datang ke sini meningkatkan atau mengikat silaturahmi agar lebih erat, lebih solid, bisa datang ke sini. bisa datang sini. Bisa datang ke sini. Oh, ini ada pemandunya ya, ada master gym ya. Oh, ini ada off-road ya. Off-road ada. Oh, off-road ya, wis. Oh, Homestay? luar biasa. Homestay ada. Ini mengenal tentang pertanian, peternakan. Wis, luar biasa. Nah, berarti kalau nih mau datang ke sini, nah itu reservasinya kemana? Oke. Karena sekarang ini adalah era. Oh, ini ada di bawah sini. Masa harus dikasih tahu ini lihat ini. Nih. Di bawah. Nah, di bawah ini. Jadi buat siapapun yang mau Ya. berkunjung ke Desa Kertawangi, pertama kami ada beberapa kanal digital. Ya. Ada di Instagram, kita ada informasi. Terus kita punya pusat informasi wisata, Pak, namanya TIC. Wis, TIC. TIC itu apa TIC? TIC itu Tourist Information Center. Ya, padahal saya juga udah tahu sih. Tourist Information Center. Oh, itu tempat reservasi kalau kita mau datang ke sini. Luar biasa ya. Berarti konsep yang dilakukan atau konsep desa wisata yang dilakukan oleh Desa Kertawangi. Nah, kalau saya simpulkan tadi, nah kami kan milik masyarakat, hanya kerjasama saja. Nah, dan luasnya berarti seluas wilayah Desa Kertawangi. Nah, berarti tidak pakai modal ya. Berarti modalnya hanya kemauan dan sumber daya manusia. Betul. Berarti semua desa bisa melakukan. Nah, baik, waktu juga yang akan memisahkan kita tidak terasa, ini kurang lebih 14 jam. Ya kan kurang lebih. Kan kalau setengah jam juga namanya kurang lebih. Ya, sebenarnya ini masih ingin terus nih bertanya kepada Kang Anggi. Jadi motivasi atau inovasi-inovasi apa saja, langkah-langkah apa saja. Cuman kan kalau dihabiskan sekarang, nanti nggak penasaran. Ya biar teman-teman di luar sana subscribe dulu, subscribe. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih karena yang sudah subscribe berarti mendukung program desa dan mendukung kemajuan desa. Baik, sebelum kita pamitan, boleh closing statement atau kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Oke, buat teman-teman yang penasaran Big Farmer itu apa, silakan nanti berkunjung ke Big Farmer ya. Tempatnya ada di Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar ya. Untuk informasi bisa nanti melalui kanal digital kami ya, atau datang langsung ke Tourist Information Center atau TIC Big Farmer. Luar biasa ya. Dan baik, saya juga sebagai host di sini ingin sedikit menyimpulkan bahwa tadi yang diterangkan itu sebenarnya sederhana. Ya, sederhana. Petani, peternak, Pak RT, Pak RW diundang, akhirnya bikin kesepakatan, bikin fakta integritas, lalu bersepakat menjadikan desa ini adalah desa wisata. Nah, dan sekarang nih pengunjungnya banyak. Boleh dilihat di IG-nya Big Farmer atau di YouTube-nya Desa Kertawangi. Ya. Pengunjungnya banyak, yang studi tiru, studi banding juga banyak. Bahkan kemarin juga Bu Jita datang ke Desa Kertawangi. Nah, sebenarnya sederhana. Dan mungkin saja di luar sana, desa-desa lain, desa teman-teman di luar sana mungkin saja potensinya lebih hebat, lebih mewah, lebih luar biasa daripada Desa Kertawangi. Namun persoalannya adalah mau atau tidak. Maka dari itu, yuk mari kita bersama-sama di Sora Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Sora Kertawangi.